Oke, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah nyata yang luar biasa. Cerita tentang seorang pria yang berani mempertaruhkan segalanya hanya demi satu hal, mencari kebenaran. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin deh, apa jadinya kalau ada satu orang yang berani banget melawan arus demi apa yang dia yakini benar? Apa yang terjadi kalau dia lebih milih jalan yang sepi, jalan yang susah, buat mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Cerita kita ini dimulai dari seorang tokoh bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ini datang dari suku yang agak terpencil ya, jauh dari pusat peradaban, jauh dari ide-ide baru. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergejolak, semacam kegelisahan gitu, yang mendorong dia untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Dan ini bukan cuma sekedar penasaran loh, buat Abu Dzar ini tuh udah kayak kebutuhan yang mendesak banget, sebuah pencarian pribadi untuk menemukan Tuhan. Nah, inilah yang bikin dia beda dari orang-orang di sekitarnya, yang ya udah ngerasa nyaman aja sama tradisi yang ada. Jadi, perjalanannya itu diawali dari rasa nggak puas. Terus, dia dengar desas-desus ada kabar soal seorang nabi di Mekah yang katanya bawa pesan yang benar-benar baru, revolusioner. Wah, kabar itu langsung menyulut api semangat di dalam dirinya. Dan dari situlah dia bikin keputusan besar. Oke, saya akan berangkat. Saya akan menempuh perjalanan jauh dan berbahaya ini buat menemukan sumber berita itu. Singkat cerita, setelah perjalanan yang pastinya melelahkan, sampailah dia di Mekah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Pencarian spiritualnya tiba-tiba berubah jadi semacam misi rahasia, dan dia melakukannya di tengah-tengah wilayah yang bisa dibilang sangat memusuhi idenya. Coba deh, kita bayangin gimana kondisi Mekah waktu itu. Ini bukan tempat yang ramah sama sekali buat ide-ide baru ya. Pesan Islam saat itu ditentang habis-habisan sama para penguasa. Jadi pengikutnya, wah itu artinya mempertaruhkan nyawa. Makanya, nggak heran kalau banyak orang yang terpaksa menyembunyikan keyakinan mereka. Risikonya itu bukan main-main, bener-bener nyata. Kalau sampai misinya ketahuan, dia bisa menghadapi permusuhan publik, bahaya fisik, bahkan bisa diusir dari sukunya sendiri. Belum lagi kehilangan semua status sosialnya. Jadi, singkatnya, dia mempertaruhkan segalanya. Betul-betul segalanya. Tapi, di tengah semua bahaya itu, pencariannya yang penuh kehati-hatian ini akhirnya sampai pada satu titik, sebuah titik balik dalam hidupnya. Yaitu momen ketika dia akhirnya berhasil menemukan orang yang selama ini dia cari. Dan inilah puncaknya. Pertemuan mereka itu bukan kayak diskusi intelektual yang jelimet, bukan. Sumber-sumber sejarah justru menggambarkannya lebih kayak pengakuan jiwa yang terjadi seketika. Hati Abu Dzar yang selama ini gelisah itu rasanya langsung menemukan rumah, menemukan jawaban yang udah lama banget dia cari. Perubahannya itu drastis banget. Coba lihat, dia datang sebagai seorang pencari yang sendirian, penuh tanda tanya. Tapi dia pergi sebagai seorang mukmin yang begitu yakin, penuh dengan tujuan hidup yang baru. Ini benar-benar pergeseran batun yang total dan sangat dalam. Dan yang paling menarik, tahu nggak? Sama sekali nggak ada keraguan. Begitu kebenaran itu ada di depan matanya, dia langsung menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi transformasi dari pencari jadi orang yang percaya itu terjadi begitu saja, dalam sekejap. Tapi, keyakinan baru ini bukan sesuatu yang bisa dia simpan buat diri sendiri. Nggak bisa. Nah, inilah yang membawa kita ke klimaks dari ceritanya. Momen di mana iman yang sifatnya pribadi berubah jadi sebuah deklarasi publik yang, wow, luar biasa berani. Coba bayangin lagi adegannya. Dia nggak ngumpet, justru sebaliknya. Dia pergi ke tempat paling ramai di kota, ke Ka'bah. Di sana, dengan suara yang lantang, dia umumkan keyakinan barunya. Ini artinya, dia secara langsung menantang sistem kepercayaan yang udah mapan berabad-abad. Benar-benar sebuah tindakan pembangkangan yang total. Tentu aja ya, tindakan seberani itu pasti ada harganya. Dan reaksi orang-orang di sekitarnya, cepat dan brutal. Cuma satu. Angka ini benar-benar menggambarkan posisinya saat itu. Satu orang, berdiri sendirian, di depan kerumunan yang marah besar. Dia menghadapi mereka semua seorang diri. Modalnya cuma satu, keyakinan di dalam hatinya. Terus, kenapa dia nekat begitu? Jawabannya sebenarnya didorong oleh satu prinsip yang sangat sederhana. Kebenaran itu nggak boleh disembunyiin. Buat dia, menyembunyikan kebenaran itu sama aja kayak mengingkarinya. Nah, keyakinan inilah yang ngasih dia kekuatan buat berdiri tegak karena dia percaya. Kebenaran itu harus disuarakan,
apapun resikonya. Dan keberanian yang dia tunjukkan di Mekah itu bukan cuma kejadian sekali doang. Oh bukan, itu justru jadi fondasi buat sisa hidupnya. Jadi semacam warisan yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang nggak bisa digoyahkan. Salah satu prinsip utamanya itu dikenal dengan nama zuhud. Ini semacam filosofi hidup gitu. Artinya, dia lebih milih integritas dan kesederhanaan daripada kekayaan dan status. Jadi Abu Dzar ini dengan sadar melepaskan diri dari kemewahan dunia, supaya dia bisa fokus ke hal-hal yang esensial dalam hidup. Jadi, warisannya itu bisa kita lihat berdiri di atas pilar-pilar ini. 1. Keberanian yang gak goyah. 2. Kejujuran yang tanpa kompromi. 3. Nyali buat menyuarakan kebenaran, bahkan ke penguasa sekalipun. Dan 4. Komitmen total pada hidup yang sederhana. Nah, itulah intinya seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Pada akhirnya, ini dia pesan utama dari perjalanannya. Kisahnya itu bukan cuma soal menemukan iman, tapi punya keberanian buat menjalani iman itu. Ini nunjukin ke kita kalau yakinan sejati itu butuh aksi nyata, menuntut kita buat hidup jujur dan berintegritas, bahkan saat itu susah banget. Nah, kisah Abu Dzar ini akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting buat diri kita masing-masing. Prinsip apa sih yang saking pentingnya dalam hidup kita, sampai-sampai kita rela memperjuangkannya apapun risikonya? Sebuah pertanyaan yang kayaknya bagus banget buat kita renungkan.